Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak membahas tentang 40 soal pembahasan PAS ganjil kelas 9 kurikulum 2013 tahun ajaran 2022-2023. Namun sebelum saya membahas 40 soal ini, jangan lupa dukung channel kakak ya dengan cara tonton video ini hingga selesai, like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nomor 1, bentuk sederhana dari ini adalah ini angka sama, ini berarti seperempat. Seperempatnya ada 1, 2, 3, 4, berarti ini pangkat 4. Seperempat itu adalah 4 pangkat min 1. Min 1 kali 4 adalah min 4, berarti sama dengan 4 pangkat min 4. Yang cocok adalah yang C. Nomor 2, hasil dari ini adalah berapapun pangkat 0 adalah 1, berarti 20 pangkat 0 adalah 1. Min 9 pangkat 0 adalah 1. 5 pangkat 0 adalah 1, berarti 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Jadi A. Nomor 3, hasil dari 81 pangkat 3/4 adalah 81 itu adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3/4, maka 4-nya ini bisa dicoret. Berarti 3 pangkat 3 adalah 27. Jawabannya adalah B. Nomor 4, hasil dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 adalah 2 pangkat 3 itu adalah 8, 2 pangkat 2 itu adalah 4, 4 pangkat 2 itu adalah 16. 8 kali 4 adalah 32, dikurangi 16 adalah 16, berarti jawabannya adalah B. Nomor 5, hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 dibagi 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 4 adalah ini basisnya 2, berarti 2 pangkat 3 kali 5 adalah 15 dibagi 2, 4 kali 4 adalah 16, sama dengan 2, 15 dikurangi 16 adalah min 1. 2 pangkat min 1 adalah setengah. Jawabannya C. Nomor 6. Nomor 6 ini adalah ini basisnya 3, berarti 3 pangkat 7 tambah 2. Karena dikali berarti ditambah ini 7 tambah 2. 7 tambah 2 adalah 3 pangkat 9 dibagi ini 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 9 dikurangi 3 adalah 6. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 7, nilai N pada operasi ini adalah ini basisnya sama, berarti 3 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan N kali 9. 7 dikurangi 2 adalah 5. Karena 9 ini 3 pangkat 2, saya pecah ini 5-nya ini menjadi 3 tambah 2. Cepat-cepat eksponen, berarti 3 pangkat 3, 2-nya menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 3 adalah 27. 3 pangkat 2 adalah 9. 9-nya udah sama, berarti N sama dengan 27. Jawabannya adalah A. Nomor 8, X pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 dikali X pangkat 5 dibagi X pangkat negatif 4. Maka 3 kali 3 di sini adalah 9. Berarti 9 ditambah 9 9 ditambah 5 ini 5. 9 tambah 5 adalah 14, berarti X sama dengan X pangkat 14, karena ini negatif penyebutnya menjadi positif 4. 14 tambah 4 adalah 18. Jawabannya adalah yang D. Nomor 9, nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, saya tulis lagi soalnya di sini, 1/64 itu adalah 2 pangkat negatif 6. 4 pangkat X itu kan 2, 4 ini 2 pangkat 2, berarti 4 pangkat X berarti 2 pangkat 2X. 64 ini adalah 2 pangkat 6. Kita perhatikan pangkatnya, berarti ini min 6 ditambah 2X ditambah X sama dengan 6.
Kemudian 2x tambah x adalah 3x. Min 6-nya pindah ruas menjadi positif 6. 6 tambah 6 adalah 12. Berarti x sama dengan 12 dibagi 3, yaitu x-nya sama dengan 4. Jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Bentuk sederhana dari ini adalah, saya tulis lagi soalnya, sifat-sifat bentuk akar adalah ini dia akar, terus ini dia akar. Maka ini akar 1,21 dikali akar 10 pangkat 24. Akar 1,21 adalah 1,1. 10 pangkat 24 diakarkan menjadi 10 pangkat 24 dibagi 2, berarti 12. Berarti jawabannya 1,1 kali 10 pangkat 12, yaitu C. Nomor 11, hasil dari ini adalah, ini bentuk akarnya sama, yaitu akar 3, akar 3, akar 3. Berarti sama dengan 5 ditambah 3, 8 dikurangi 4 adalah 4. Nah, ini dikali akar 3. Berarti jawabannya adalah 4 akar 3, yaitu yang D. Kemudian yang nomor 12, bentuk paling sederhana dari ini adalah, saya tulis lagi soalnya seperti ini. 12 itu adalah 4 kali 3. 27 itu adalah 9 kali 3. Akar 4, ini di akar 4-nya. Akar 4 itu 2. Ini akar 3. Kemudian ini akar 9. Ini ditambah ya. Akar 9 itu adalah 3. Berarti ini akar 3. Akar 3 udah sama, berarti 2 ditambah 3, yaitu 5 akar 3. Jawabannya adalah yang A. Lanjut. Nomor 13, hasil dari ini adalah, saya tulis lagi soalnya, 18 itu adalah 9 kali 2, sementara 50 itu adalah 25 kali 2. Kemudian 72 itu adalah 36 kali 2. Ini 2 ya, 2. Terus akar 9 ini adalah 3. Kemudian ini akar 2 dikurangin akar 25 adalah 5. Ini akar 2. Akar 36 ini 6. Terus ini akar 2. Kemudian 2 kali 3 adalah 6. 6 dikurangi 5 ditambah 6 adalah 7. Ini akar 2, akar 2, akar 2, berarti ini akar 2. Jawabannya adalah 7 akar 2. A. Kemudian nomor 14, bentuk sederhananya adalah, saya tulis lagi soalnya, maka saya pecah, berarti 2 per akar 6 ditambah akar 8 per akar 6. Seperti ini. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya, berarti ini kalikan akar 6, terus tapi penyebutnya jadi 6. 2 per 6 ini disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian akar 8 sama akar 6 ini kita bisa sederhanakan menjadi akar 4 dan akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya menjadi sini kali akar 3, ini menjadi 3. Akar 4 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 1/3 akar 6 ditambah 2/3 akar 3, yaitu C. Kemudian nomor 15, hasil dari ini adalah, saya tulis lagi soalnya, maka sama dengan 4 kali 3, yaitu 12. Kemudian 4 dikali minus akar 2 menjadi minus 4 akar 2. Kemudian minus akar 2 dikali 3 menjadi minus 3 akar 2. Min akar 2 dikali min akar 2 menjadi positif 2. Sama dengan 14, karena 12 ditambah 2 yaitu 14. Kemudian minus 4 akar 2 dikurangi 3 akar 2 adalah minus 7 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 16, saya tulis lagi soalnya di sini. Kita rasionalkan penyebutnya, maka di sini dikalikan akar 3 min akar 5. Ini seperti ini. Kemudian
untuk pembilangnya ini akar 3 min akar 5 ini sama dengan ini, maka di sini artinya akar 3 min akar 5 itu dikuadratkan, berarti akar 3 dikuadratkan menjadi 3, kemudian karena min menjadi min 2 kali akar 3 kali akar 5 menjadi min 2 akar 15, kemudian min akar 5 dikuadratkan menjadi positif 5, dibagi karena ini dikalikan angka sekawan menjadi 3 dikurangin 5, kemudian 3 ditambah 5 adalah positif 8, 3 dikurang 5 adalah minus 2, 8 dibagi minus 2 adalah minus 4, min 2 akar 15 dibagi min 2 adalah positif akar 15, jadi jawabannya adalah akar 15 dikurangi 4, yaitu C. Lanjut soal 17. Jika akar 3 sama dengan A dan akar 2 sama dengan B, maka nilai ini adalah akar 8. Akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali 2, akar 27 adalah akar 9 kali 3, kemudian akar 75 sama dengan akar 25 kali 3, akar 4 itu adalah ini 2 ya, kemudian akar 9 itu adalah 3, kemudian akar 25 adalah 5, akar 2 di sini adalah B, kemudian akar 3 itu adalah A, kemudian ini akar 3 menjadi A, maka kalau kita jumlahkan maka 3A ditambah 5A, 3 tambah 5 adalah 8 ditambah 2B, berarti 8A ditambah 2B, yaitu D. Kemudian 18 bentuk biasa dari ini adalah, berarti ini 2,5, karena ini negatif berarti nolnya saya taruh di depan di sini, kemudian karena ini 3 berarti 1, 2, 3, berarti komanya ada di sini, maka jawabannya nolnya ada 2 ini, yaitu jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 19, perhatikan persamaan berikut. Yang merupakan persamaan kuadrat adalah, kita perhatikan pangkatnya, derajatnya di sini yang paling tinggi, yaitu ini X pangkat 2, derajatnya 2 yang paling tinggi, maka ini adalah persamaan kuadrat. Ini yang I2 double I, ini derajatnya paling tinggi adalah ini X pangkat 3, yaitu derajatnya paling tinggi adalah ini 3, berarti ini bukan persamaan kuadrat karena yang tertinggi adalah 3. Kemudian yang triple I, di sini yang tertinggi ini 1, berarti ini bukan persamaan kuadrat. Sedangkan yang I5 ini, terus IV ya, yang pangkat tertinggi ini kuadrat, yang derajat tertinggi adalah ini 2, maka ini adalah persamaan kuadrat. Jadi jawabannya adalah I sama IV, yaitu yang C. Kemudian yang nomor 20 ini jika diubah ke bentuk umum, persamaan kuadratnya adalah ini 3x kali x menjadi 3x kuadrat, kemudian 3x dikalikan 7 berarti min 21x sama dengan 6 min 2x. Nah, ini 3x kuadrat. Nah, ini min 21x. Nah, ini min 2x pindah ruas kiri menjadi positif 2x. Berarti min 21x ditambah 2x menjadi min 19x. 6 pindah ruas menjadi min 6. Berarti sama dengan 0. Jadi yang memenuhi persamaan ini adalah yang B. Lanjut soal 21. Salah satu faktor dari persamaan kuadrat ini adalah ini di x kuadrat min 5x min 6 kalau difaktorkan adalah x positif 1 x minus 6 sama dengan 0. Berarti salah satu faktornya yang ada adalah x tambah 1, yaitu yang A. Nomor 22, nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B nya adalah 3, berarti 3 pangkat 2 dikurangin 4
A nya adalah 2, C nya adalah minus 4. 3 kuadrat itu adalah 9, min 4 dikali 2 dikali minus 4 adalah positif 32, sama dengan 41. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 23, jika salah satu akar dari persamaan kuadrat ini adalah minus 2, maka nilai C yang memenuhi adalah minus 2 nya tinggal dimasukkan ke X nya ini. Berarti 2 kali min 2 dikuadratkan, kemudian ditambah 3 kali minus 2 ditambah C sama dengan 0, seperti ini. 2 dikali minus 2 dikuadratkan adalah positif 8, 3 dikali minus 2 adalah minus 6, 8 dikurangi 6 adalah 2, ditambah C sama dengan 0. Jadi C yang memenuhi adalah B, minus 2. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat ini adalah setengah, maka nilai akar yang lain adalah kita gunakan perkalian akar. Bahwasanya X1 kali X2 sama dengan C per A. X1 nya misalkan adalah setengah, maka kita cari X2 nya. Sama dengan C nya adalah minus 4 dibagi 2. Berarti minus 4 dibagi 2 ini hasilnya adalah minus 2. Jadi X2 nya adalah minus 2 dikalikan 2, yaitu minus 4. Yang A. Lanjut. Soal 25. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah kita cari diskriminannya. Diskriminannya adalah 2 dikuadratkan dikurangin 4, A nya 1, C nya adalah 3. 2 kuadrat itu adalah 4, kemudian min 4 kali 1 kali 3 adalah minus 12. 4 dikurangin 12 adalah minus 8. Karena nilainya negatif, maka akar-akarnya adalah imajiner atau tidak real, yaitu yang C. Nomor 26, jika persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar sama, maka nilai P adalah, karena akar-akarnya sama, maka diskriminannya sama dengan 0. Berarti 30 dikuadratkan dikurangin 4 kali P kali 25 sama dengan 0. 30 kuadrat itu adalah 900 dikurangin berarti ini min 4P kali 25 menjadi 100P sama dengan 0. P yang memenuhi adalah 9, karena 9 kali 100 adalah 900. 900 kurang 900 adalah 0. Jadi P sama dengan 9, berarti B. Kemudian nomor 27, persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat ini adalah, rumusnya adalah min B per 2A. Berarti min B nya adalah min 20 dibagi 2 kali A, yaitu 5. Min ketemu min positif, berarti 2 kali 5 ini 10. 20 dibagi 10 adalah 2, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 28, nilai maksimum dari persamaan kuadrat ini adalah kita mencari sumbu simetrinya dulu, atau X puncaknya. Sumbu simetri berarti min B per 2A, berarti B nya adalah 4 dibagi 2 kali A, yaitu min 2. Min 4 dibagi 2 kali min 2 adalah sama dengan 1. Berarti nilai maksimum atau Y puncaknya adalah 1 dimasukkan ke ini. 1 dikuadratkan 1. Ini 1, berarti nilai 1 di sini enggak ngaruh, berarti yang ngaruh koefisiennya. Berarti ini min 2 terus ditambah 4 ditambah 1. Min 2 ditambah 4 ditambah 1 adalah positif 3. Jawabannya adalah yang A. Lanjut. Soal 29, koordinat titik balik maksimum grafik fungsi kuadrat ini adalah kita mencari sumbu simetrinya atau X puncaknya, yaitu min B per 2A. Berarti B nya adalah sini min 4 dibagi 2 kali minus 2, karena A nya adalah minus 2. Min ketemu min ini plus ya. 2 kali minus 2 adalah min 4. 4 dibagi min 4 adalah min 1. Min 1 nya ini tinggal dimasukkan ke sini, berarti ini min 2
min 1 dikuadratkan adalah 1 ya. Kemudian min 4 kali min 1 ditambah 5. Maka ini hasilnya min 2 min 4 dikali min 1 ini positif 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 7. Berarti titik baliknya adalah min 1,7, yaitu yang B. Nomor 30, koordinat titik balik dari grafik fungsi kuadrat dengan persamaan ini adalah, ini nilai X-nya adalah 6, nilai X-nya adalah min 2. Berarti ini 6 ditambah min 2 dibagi 2. 2 ini angka penyebut ini konstan ya, angka konstan. Maka ini 6 ditambah minus 2 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Absis memenuhi, cuma jawabannya C. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kita buktikan ini hasilnya min 16. Ini dimasukkan ke ini. Berarti 2 dikurangin 6 adalah min 4. 2 ditambah 2 ini kan 4. 4 kali min 4 berarti kan min 16. Berarti benar jawabannya adalah yang 2, min 16. Lanjut. Soal 31. Jika A plus atau A lebih besar daripada 0, maka grafik persamaan kuadrat tersebut berupa grafik minimum A. 32. Diketahui persamaan kuadrat seperti ini, maka grafiknya adalah, saya tulis lagi soalnya seperti ini. Ini nilai A. Nilai A-nya di sini adalah negatif atau kurang dari 0. Maka nanti grafiknya berupa maksimum. Kalau ini minimum berarti salah, ini minimum berarti salah. Maka kemungkinan B sama D. Kita membuat 0, kita nolkan nilai Y-nya, maka di sini 0 sama dengan ini saya positifkan menjadi X kuadrat. Ini saya minkan menjadi min 4X. Ini dipositifkan menjadi positif 3. Kita kalikan min 1 ya. Maka ini kalau kita faktorkan, berapa kali berapa hasilnya positif 3, kalau dijumlahkan min 4, yaitu X min 3, X min 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Yang memenuhi adalah 1,0 ini dan 3,0. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut. Soal 33. Bayangan dari titik min 10, min 3 oleh translasi 4,9 dilanjutkan oleh translasi 8, minus 5 adalah, kita kalau translasi itu tinggal dijumlahkan, maka kita kerjakan yang absisnya dulu. Berarti ini min 10 ditambah 4 kemudian ditambah 8. Hasilnya kalau kita jumlahkan adalah ini positif 2. Ini absisnya positif 2, satu-satunya jawabannya cuma yang D. Nah, kalau yang ordinatnya min 3 ditambah 9 ditambah min 5, pasti jawabannya adalah 1. Kemudian 34 titik minus 6, minus 1 merupakan bayangan dari titik A, B yang ditranslasikan oleh 7,5. Koordinat titik tersebut adalah, kalau ingat translasi tinggal dijumlahkan, berarti A ditambah 7, B ditambah 5. Untuk mencari nilai A dan B berarti minus 6 dikurangin 7, minus 1 dikurangin 5. Berarti minus 7 minus 6 minus 7 berarti minus 13. Min 1 min 5 berarti minus 6. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 35, bayangan titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 8. Yang berubah adalah absisnya. Ordinatnya tidak berubah. Berarti kemungkinan jawabannya adalah B sama D, karena ordinatnya di sini tidak berubah. Untuk absisnya berarti 2 kali 8 dikurangin 18. 2 kali 8 adalah 16, dikurangin 18 adalah minus 2. Jadi absisnya minus 2, ordinatnya 3, berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 36, bayangan titik A 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X adalah,
Kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan minus X, maka 2,3 ini ditukar menjadi 3,2. Karena ini min, berarti ini min 3, min 2. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, soal 37. Diketahui titik A dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Koordinat hasil peta adalah, kalau soal seperti ini artinya diputar berlawanan dengan arah jarum jam, berarti positif 90 derajat. Maka ini kalau diputar positif 90 derajat atau berlawanan arah dengan jarum jam, maka ini diputar menjadi min 2,3, tapi karena ini udah min, berarti ini jadi positif. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 38, titik P dirotasi sejauh negatif 90 derajat dengan pusat O. Akan menghasilkan bayangannya adalah, nah ini diputar berarti menjadi 4,2. Hanya saja di sini hasilnya ordinatnya diminkan, berarti 4, -2. Jawabannya adalah yang A. Kemudian 39, titik minus 12 minus 2 didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 4 adalah tinggal dikalikan 4. Berarti minus 12 dikalikan 4 adalah minus 48. Minus 2 dikalikan 4 adalah minus 8. Jawabannya adalah yang C. Yang nomor terakhir 40, titik 2,-3 didilatasikan dengan pusat 1,5 dan dengan faktor skala 2 adalah, pertama kita selisihkan antara titik dengan pusat. Selisihnya adalah 2 dikurangi 1 adalah 1, minus 3 dikurangi 5 adalah minus 8. Setelah selisih, kita didilatasikan. Berarti dilatasikan berarti ini dikalikan 2. Berarti 2 kali 1 adalah 2. 2 dikali minus 8 adalah minus 16. Kemudian dijumlahkan dengan pusatnya. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Kemudian 5 dikurangi 16 menjadi minus 11. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan sampai jumpa di video berikutnya.